Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kemuliaan, berikan kita kesehatan sehingga kita bisa salat berjamaah subuh yang fadilahnya seperti salat satu malam. Alhamdulillah jemaah sekalian, dari hari kemarin dan kemarinnya lagi, kalau di tempat saya ini sudah 3 hari setelah maghrib itu hujan. Sama mungkin di sini bawah dulu ya, insyaallah yang sudah lama ditunggu ya. Ini satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tadi yang dalam surah Yasin tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tanah yang kering, tanah yang mati istilahnya, yang Allah hidupkan, yang kami hidupkan dengan air hujan. Kemudian di dalam tanah yang mati ini dihidupkan oleh Allah, wa harajna minha, kemudian kami keluarkan dari tanah tadi habba, biji-bijian yang tumbuh menjadi pohon, minhu yakulun, dan dari pohon itu, dari biji yang tumbuh jadi pohon itu, mereka memakan buah-buahan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anab wa fajjarna fiha min al-uyun. Kemudian kami jadikan di dalam tanah tadi taman-taman, kebun-kebun dari anggur, dari kurma, minna wa fajjarna fiha min al-uyun, dan kami pancarkan apa? Mata air. Pancarkan mata air dari tanah tadi. Kalau di sini mungkin ini kurang terlihat ya, wa fajjarna min al-uyun. Tapi kalau di tempat saya di Bogor ya, itu betul-betul ada di tanah, karena di sana ada mata air, ada buah-buahan persis ya, seperti yang Allah gambarkan. Ada kebun-kebun, hanya mungkin bukan anggur, tapi kebun yang lain. Tetapi intinya itulah tanda kebesaran Allah. Nah, ada berikutnya ya, liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun, agar mereka memakan dari apa-apa buah-buah yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman tadi, wa ma 'amilathu aydihim, dan apa yang dilakukan oleh tangan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa Quran mengajarkan supaya kita punya ikhtiar, punya usaha dari tangan kita, bukan semata-mata yang tumbuh secara alami, tapi ada yang dilakukan atau dikerjakan oleh tangan kita untuk mengembangkannya. Inilah budidaya pertanian, budidaya tanaman-tanaman. Jadi tangan di sini artinya ada usaha kita untuk mengembangkan tumbuhan-tumbuhan tadi. Ini menunjukkan bahwa Quran memberikan satu anjuran untuk kita bekerja dengan tangan kita
ya, mengembangkan apa yang sudah Allah sediakan, yaitu tumbuhan-tumbuhan tadi. Alhamdulillah jemaah sekalian ya. Sudah 3 hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan. Jemaah sekalian, hari ini sedikit kita akan bahas tentang sesuatu yang semakin hilang dari hati kita ya, dan hati umumnya orang beriman, yaitu zuhud. Zuhud. Apa itu zuhud? Mungkin bahasa yang lebih mudah kita tangkap, zuhud ini tidak tergila-gila ya, dengan dunia, tidak tergila-gila, tidak terlalu cinta berlebihan dengan dunia. Artinya tidak terlalu terlalaikan oleh dunia sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitulah yang gampangnya kira-kira. Orang yang zuhud, walaupun dia punya dunia, walaupun dia punya harta, dia punya tahta, tetapi hatinya itu tidak tergila-gila dengan itu. Sehingga ada istilahnya, kalau orang yang zuhud, dia meletakkan dunia itu di tangannya, bukan di hatinya. Karena itu orang-orang yang zuhud, walaupun dia punya dunia banyak, tetapi karena hanya ada di tangannya, begitu mudahnya dia lepaskan. Nah, itu sudah dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang punya banyak harta, tetapi dengan mudahnya harta itu diinfakkan di jalan Allah. Karena harta itu terletak hanya di tangannya, tidak ditaruh di hatinya. Kalau di hatinya kan susah ngambilnya. Namanya di hati kan, ya, apalagi di hati terus, wah itu susah ngambilnya. Karena di dunianya di tangannya, maka mudah buat mereka memberikannya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira makna yang simpel tentang zuhud seperti itu. Nah, jemaah sekalian, permata zuhud ini permata yang sangat berharga. Karena dengan zuhud ini orang akan mengerem, akan menjadi batas buat dia mana-mana yang bisa dia lewati dan mana-mana yang tidak bisa dilewati. Berbeda dengan orang yang cinta dunia. Nanti kita bahas lawannya zuhud. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu banyak mengisyaratkan agar kita lebih mementingkan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca dalam surah Al-Kahfi itu, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Tapi perkara yang abadi, al-baqi as-salihah, ini banyak tafsirannya. Amal-amal yang saleh itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Pada ayat yang lain Allah berkata, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali main-main saja, bercanda dan main-main. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kalau mereka mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah-surah pendek yang sering kita baca,
Ada surah kita baca, walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat-ayat pendek surah Al-Alaq, wal akhiratu khairu wa abqa. Jamaah sekalian, dunia ini adalah sesuatu yang kita hajatkan, yang kita butuhkan untuk menjadi sarana kehidupan kita. Jadi kita tidak mungkin melepaskan diri dari dunia ini, karena kita hidup di dunia. Ya, kita butuh makanan, kita butuh kendaraan, kita butuh rumah, dan itu hal yang umum. Di zaman Rasulullah dan sahabatnya pun ada rumah, ada kendaraan, ada unta kalau zaman itu. Jadi dunia ini adalah hajat ataupun kebutuhan kita. Akan tetapi dunia ini bukan tujuan hidup kita. Nah, ini yang perlu kita fikirkan. Bagaimana dunia ini sekedar menjadi hajat, menjadi sarana hidup kita, bukan tujuan hidup. Bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dalam satu hadis ini, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan dia berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Jadi laki-laki ini datang, dia berkata, Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada satu amal yang bila mana aku amalkan itu, maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Faqal, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Haditsun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Jemaah sekalian, jadi orang ini minta petunjuk akan satu amal yang bila mana diamalkan, dia akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Kata Rasulullah, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Kenapa jemaah sekalian? Zuhud kepada dunia ini menjadi sarana cinta Allah kepada kita, atau menjadi asbab cinta kita kepada Allah. Karena ketika orang kehilangan zuhud, kehilangan sifat zuhud, akhirnya dia akan tergila-gila dengan dunia, maka otomatis dia akan melanggar aturan-aturan yang Allah telah tetapkan untuk mencapai tujuan duniawinya. Dia tidak kenal halal, tidak kenal haram, tidak kenal hak, tidak kenal batil, karena hatinya sudah terpenuhi oleh hubud dunia. Mungkin kalau hati bagian seperti gelas ini, kalau diisi dengan zuhud, maka dia akan berupa putih seperti ini. Tetapi bila diisi dengan hubud dunia, akan menjadi hitam. Mungkin dia pernah zuhud,
lalu ketika menduduki satu jabatan tiba-tiba hatinya hilang zuhudnya. Akhirnya diisilah hatinya dengan hubbud dunia sehingga air yang putih tadi menjadi hitam. Dan ini kita saksikan jemaah sekalian, betapa apa yang dikatakan Allah di dalam surah At-Takatsur itu betul-betul kita lihat. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Engkau telah dilupakan untuk memperbanyak berbagai macam kekayaan duniawi. Dilupakan oleh itu at-takatsur sampai mati, sampai masuk kuburan. Ini sudah diingatkan oleh Allah, bahkan dunia ini bisa melupakan orang, karena orang itu kecenderungannya itu takatsur. Punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, begitu. Punya sehektar pengen 2 hektar, 3 hektar. At-takatsur, memperbanyak harta. Nah, ketika sifat zuhud hilang, di dalam rangka memperbanyak harta ini, akhirnya dia tidak kenal halal haram. Untuk mencapai tujuan duniawinya, dia tabrak semua aturan. Dan ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, betapa orang begitu rakus dengan harta. Padahal yang dia butuhkan tidak banyak, tetapi dia tumpuk-tumpuk sampai sebegitu banyak. Depositonya sampai ratusan miliar misalnya. Padahal dia butuh paling untuk hidup berapa sih? Makan satu piring, tidak banyak. Tahu kenapa mungkin? Ini kehilangan sifat zuhud. Sudah itu jemaah sekalian, kata Allah, kalau engkau ingin dicintai Allah, zuhudlah. Artinya kita tidak terpesona, tergila-gila oleh dunia. Karena kita tidak terpesona atau tidak tergila-gila oleh dunia, walaupun ada dunia, harta misalnya, maka dia tidak melalaikan. Tidak melalaikan. Walaupun harta banyak, maka dia tidak ditahan ketika dibutuhkan untuk fisabilillah. Karena sifatnya zuhud. Jadi zuhud ini bukan identik orang-orang misalnya yang miskin-miskin, fuqara wa du'afa, bukan. Zuhud ini sifat mulia bagi siapa saja. Ya lebih-lebih orang miskin. Karena orang miskin juga bukan identik orang miskin akan zuhud, ya. Ada orang miskin yang justru lebih tamak dari orang kaya. Karena kemiskinannya itu membuat dia jadi kehilangan sifat zuhud. Jemaah sekalian, kita lihat sejarah masa lalu misalnya di zaman Rasulullah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu orang kaya. Kekayaan Utsman bin Affan itu bahkan sampai sekarang masih ada heritage-nya, masih ada warisannya. Di Madinah itu ada ada sakan, ada hotel warisan dari sahabat Utsman. Kekayaannya sampai sekarang masih ada. Beberapa ribu tahun, 1400 tahun yang lalu. Sahabat Utsman bin Affan bukan orang miskin, orang kaya. Di dalam perang Khandaq, perang Tabuk. Di dalam perang Tabuk, sahabat Utsman itu mempersiapkan untuk 10.000 pasukan. Dalam perang Tabuk itu dibutuhkan 40.000 pasukan, 10.000-nya logistiknya disiapkan oleh sahabat Utsman bin Affan, yaitu tunggangannya, unta, kuda,
Begitu juga peralatan perangnya. Itu nggak tahu, mungkin kalau sekarang udah puluh-puluh miliar gitu. 10.000 tentara. Tetapi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an kehidupannya biasa saja, Pak. Tidak bermewah-mewah. Begitu juga sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kaya raya. Tapi kehidupan beliau biasa saja. Karena apa? Karena di dalam hatinya tidak tergila-gila dengan dunia yang dia miliki. Ini jemaah sekalian. Nah, ketika kita bisa mengatur hati ini, tidak terlalaikan oleh dunia, tidak dijauhkan dari pikiran kita kepada Allah oleh dunia, maka itu akan menjadi sebab cinta Allah kepada kita. Nah, ini kalau mafhum mukhalafahnya, artinya pemahaman terbaliknya, kalau orang kehilangan sifat zuhud, maka yang datang bukan cinta Allah tapi kebencian. Benci Allah. Kalau orang kehilangan sifat zuhud, akibatnya soal tadi, Pak. Lawan dari zuhud itu hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Dalam satu riwayat bahwa cinta dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Kepala dari segala kesalahan itu adalah kecintaan kepada dunia. Kalau kita lihat jemaah sekalian, konstelasi ekonomi, politik dan lain-lain yang ada di negara kita dan di seluruh dunia, pangkal-pangkalnya itu adalah hubbud dunia. Cinta harta, cinta tahta. Orang artinya saling kehilangan sifat zuhud tadi. Kata Nabi yang kedua tadi, wazhad fi ma indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada dimiliki manusia, maka yuhibbukan nas. Manusia akan mencintaimu. Sebaliknya, kalau kita menginginkan tergila-gila apa yang dimiliki oleh orang lain, oleh manusia, kita ingin menguasai apa yang dimiliki orang, ya tentu tidak akan timbul saling cinta, tapi saling bermusuhan. Dan ini yang terjadi jemaah sekalian. Ketika sifat zuhud itu hilang, akhirnya orang ingin merampas milik orang lain, ingin membegal milik orang lain. Akhirnya terjadilah pertikaian, permusuhan. Ini yang terjadi baik itu dalam ekonomi, politik dan lain-lain. Jemaah sekalian, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tentu pasti benar. Ketika orang ingin dicintai Allah, zuhudlah terhadap dia. Ketika orang akan dicintai manusia, zuhudlah terhadap apa yang pada manusia. Pemahaman terbaliknya, bila sifat zuhud ini hilang, maka tadi kita juga akan kehilangan cinta Allah dan kehilangan cinta dengan sesama manusia. Jemaah sekalian, bagaimana kita bisa menumbuhkan sifat zuhud ini? Karena kita manusia biasa, tentu godaan-godaan itu pasti ada. Bagaimana supaya kita mempunyai sifat zuhud yang tumbuh dalam diri kita? Jemaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa petunjuk yang mudah-mudahan dengan petunjuk itu bisa meredam sifat hubbud dunia, sehingga tumbuh sifat zuhud tadi. Nah, ini ada mana tadi sudah saya baca nih. Yang artinya itu kurang lebih
Ini dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, baginda Rasul bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Falyanzur ila man huwa asfalu minhu. Apabila seseorang atau salah seorang dari engkau melihat kepada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dari harta dan urusan dunia lainnya, maka falyanzur ila man huwa asfalu minhu, dan hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah dari dia. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang diberi, ya kita melihat diri kita menimbangkan dalam urusan dunia, harta dan lain-lainnya, maka lihatlah orang yang lebih rendah, yang lebih susah dari kita. Jadi salah satu bagaimana supaya kita punya sifat zuhud. Kalau kita misalnya punya rumah lebarnya 100 meter, alhamdulillah, lihatlah orang yang rumahnya cuma 50 meter. Punya rumah 50 meter, alhamdulillah, lihat orang yang rumahnya cuma 20 meter. 20 meter, alhamdulillah, ada orang yang maaf nih, Pak Robi, di belakang tempat saya di sana itu ada orang yang kontrak cuma berapa? Mungkin 3 kali 4 kali. Kecil. Sampai istilahnya dapurnya aja di luar, hanya untuk tidur aja. Dapur di luar, kamar mandi bersama-sama. Nah, kalau lihat seperti itu, masya Allah, kita timbul rasa zuhud. Maka lihat orang lebih rendah. Kalau lihatnya orang lebih tinggi, wah, hilang itu Punya Toyota pengen punya, misalnya ya, punya Avanza pengen Alphard, dan punya Alphard pengen atas lagi apa itu? Nggak tahu ya, yang mahal-mahal. Karena itu lihat orang lebih rendah. Jamaah sekalian, ketika kita melihat orang lebih rendah, maka akan timbul rasa syukur dan melatih diri kita untuk qani'an bima qasamallah, menerima apa yang dibagi oleh Allah kepada kita. Qanaah itu artinya merasa cukup dan bersyukur dengan karunia Allah. Sifat qanaah ini sifat yang seperti zuhud lah, satu rumpun dengan zuhud, yaitu orang yang menerima apa yang diberi Allah dengan hati yang lapang, dengan rasa bersyukur. Ada satu makalah ya, Miftahus Sa'adah Al-Qanaah, kunci kebahagiaan adalah qanaah. Temannya zuhud. Artinya kalau bahasa Jermannya itu terima ing pandum, terima ing pandum. Jadi terima apa yang diberi Allah dengan rasa syukur. Jamaah sekalian, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit sahabat-sahabat yang hidupnya sangat kekurangan. Ini diceritakan di sini. Diceritakan bahwasanya di zaman Nabi itu laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Di zaman Nabi ada ahlu sufah ya, yang hidupnya itu di pinggir masjid, di mana mereka itu ya pakainya itu serba kekurangan, sehingga untuk menutup badannya itu kadang-kadang gak cukup. Kalau diturunkan ke atas, kalau dinaikkan ke atas bawah kelihatan, begitu juga kalau ke bawah.
Sehingga sampai mereka tuh punya kain yang hanya sampai kepada betisnya saja. Ada juga yang sampai mata kakinya. Ada juga yang menutupi dengan tangannya ya, karena takut kelihatan auratnya. Kainnya saja itu kekurangan. Jika ada istilah zaman itu ya, orang-orang miskin zaman itu, mereka kalau punya sarung itu bahasa kitnya cingkrang lah ya. Karena kainnya itu terbatas. Nah, orang-orang kaya pada waktu itu yang merasa punya lebih, itu kainnya apa? Dijulur-julurkan gitu, untuk menunjukkan bahwa dia kaya, sombongannya itu. Itulah kenapa ada larangan isbal, ada larangan menjulurkan kain di bawah mata kaki karena khuyala, karena sombong. Zaman itu zaman sekali ada larangan itu. Nah, bagaimana sekarang? Ya larangan itu tetap berjalan, cuma ilatnya mungkin sudah berbeda. Ilatnya sudah berbeda. Kemudian mas sekalian, tadi yang pertama kita melihat orang yang lebih rendah dari kita. Dengan begitu kita akan bersyukur. Alhamdulillah saya masih punya motor, itu pakai sepeda. Alhamdulillah masih punya sepeda, itu pakai jalan kaki. Qanaah ini kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Dan satu bait-bait syairnya Imam Syafi'i mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in, jika kamu orang yang punya hati qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau tuh seperti orang yang punya dunia, punya harta, seperti orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya bahagia dengan hartanya, engkau pun bahagia dengan qanaah. Sama-sama bahagia. Sama kedudukannya, engkau pun bahagia dengan keadaanmu ya, karena sifat syukur tadi ya sekali. Maka sifat qanaah ini penting untuk menghindarkan kita dari sifat hubbud dunia. Kemudian jemaah sekalian, apalagi yang menjadi asbab kita punya sifat zuhud dan sifat qanaah ini adalah zikrul maut, mengingat apa? Kematian. Karena umumnya orang yang hubbud dunia itu umumnya enggak mau mati. Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Humazah, alladzi jama'a malau wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Artinya udah berapa nih harta saya ini ya? Hitung-hitung terus, merasa kurang terus. Kemudian dia nyangka, yahsabu, dia kira anna malahu, bahwa hartanya itu akhlada, akan mengekalkan dia, akan menjadikan dia hidup terus. Jadi ketika orang tidak ingat mati ya, ini ya, dia akan tumbuk-tumbuk terus, karena pikir dia, saya akan menikmati harta ini sampai tua, sampai ya. Padahal tidak sedikit orang yang kaya raya umurnya belum sampai tua sudah meninggal dunia. Jadi kayaknya kalau orang yang punya harta banyak ya, kecintaan kepada harta banyak, kira-kira pengen mati cepat ya? Enggak, dia pikirnya akan apa? Akan hidup selama-lamanya mungkin, akan hidup terus. Kata Allah, kalla la yubbadanna fil, sekali-kali dia akan dilemparkan ke neraka utama. Jadi mas sekalian,
Penting kita ingat bahwa kita gak akan abadi di dunia ini. Berapapun yang kita miliki pasti ditinggal, pasti tertinggal di dunia ini, tidak ada yang terbawa. Kecuali yang sudah dititip-titipkan ke